Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dengan NIM 230602075 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen Ibu Sri Murni. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mengorganisasikan perusahaan. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada bagian pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang mengorganisasikan perusahaan bisnis. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, mengorganisasikan sebuah perusahaan bisnis menjadi suatu keharusan yang tak terhindarkan. Organisasi yang efisien dan efektif merupakan fondasi kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan aset lainnya dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat, perkembangan teknologi, dan tuntutan konsumen yang berubah-ubah menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi dan berevolusi. Oleh karena itu, mengorganisasikan perusahaan bisnis dengan baik menjadi strategi kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang di pasar. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi fokus utama dalam menghindari risiko hukum, keuangan, dan reputasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang jelas, prosedur yang transparan, dan budaya perusahaan yang sehat akan lebih mampu mengelola risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan yang formal dari hubungan, tugas, tanggung jawab, dan otoritas di dalam sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi. Struktur ini digunakan untuk mengorganisasi dan mengatur bagaimana individu dan unit kerja berintegrasi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam struktur organisasi, peran dan fungsi setiap anggota organisasi dijelaskan dengan jelas, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab, yaitu menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi untuk memastikan efisiensi dan produktivitas. 2. Pengorganisasian, yaitu mengelompokkan tugas-tugas terkait ke dalam unit atau departemen yang logis, memfasilitasi kerjasama dan koordinasi. 3. Penetapan hierarki, mendefinisikan tingkatan otoritas dan saluran komunikasi, memperlihatkan struktur peringkat dan kebijakan pengambilan keputusan. Yang keempat, penyederhanaan kompleksitas, mempermudah pemahaman dan pelaksanaan tugas dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Yang kelima, koordinasi, menjembatani komunikasi dan koordinasi antar unit atau departemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Lalu yang keenam, pengendalian dan pengawasan, yaitu membantu memantau kinerja, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, dan memfasilitasi perbaikan bila diperlukan. Yang ketujuh, fasilitas pertumbuhan, menyediakan kerangka yang dapat diadaptasi dan diperluas sesuai dengan kebutuhan dan ukuran organisasi. Lalu, struktur organisasi yang baik harus memadukan elemen-elemen ini dengan baik untuk memastikan keberhasilan dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, ukuran organisasi, yaitu memilih jenis struktur organisasi yang akan dibuat dan digunakan harus bergantung pada ukuran organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya karyawan yang terlibat, tentunya akan
semakin banyak lapisan pada struktur dan perusahaan yang harus memastikan bahwa karyawan dapat memahami kepada siapa mereka harus melapor dan meminta persetujuan. Yang kedua, terdapat tahap pengembangan bisnis, yaitu selain berdasarkan ukuran organisasi, perusahaan juga harus mempertimbangkan siklus pengembangan bisnis di mana perusahaan berada. Umumnya, perusahaan yang masih baru berdiri akan memusatkan otoritas dan kekuasaan kepada pendiri serta penasihat yang bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, jenis strategi bisnis, yaitu bergantung dari strategi bisnis yang dimiliki. Struktur dapat dibuat dengan menyesuaikannya. Contohnya, jika perusahaan ingin fokus pada inovasi atas produk dan layanannya, maka struktur top-down menjadi struktur yang tepat. Dikarenakan adanya struktur komando yang jelas, sehingga operasional bisnis dapat dilakukan dengan lebih efisien. Lalu selanjutnya kita membahas cara menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Yang pertama, ada identifikasi tingkat keputusan. Lalu, yang kedua, identifikasi pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, pembagian tanggung jawab. Selanjutnya, yang keempat, tentukan proses persetujuan. Yang kelima, komunikasi dan pelaporan. Lalu selanjutnya, 6, evaluasi dan pemantauan. Yang ketujuh, fleksibilitas. Lalu yang kesembilan, pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, pemantauan kinerja. Nah, selanjutnya kita membahas contoh hierarki pengambilan keputusan. Yang pertama di tingkat paling atas yaitu pemilik atau CEO. Pemilik atau CEO adalah individu atau kelompok yang memiliki otoritas akhir dalam mengambil keputusan besar untuk organisasi. Mereka dapat membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan keseluruhan performa perusahaan. Lalu setelah dari pemilik atau CEO, selanjutnya di bawahnya terdapat manajer senior. Manajer senior meliputi direktur dan manajer departemen utama yang memiliki pengaruh besar dalam mengambil keputusan operasional dan strategis. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan dari pemilik atau CEO dan mengatur bagaimana keputusan tersebut ditetapkan di seluruh organisasi. Lalu selanjutnya yang ketiga, manajer departemen. Manajer departemen seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer produksi memiliki tanggung jawab mengambil keputusan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab departemen mereka. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menjalankan tugas operasional. Lalu yang terakhir, di bawahnya terdapat karyawan. Karyawan dan staf memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Mereka harus dapat mengambil keputusan operasional yang efektif dalam tugas mereka masing-masing dan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan organisasi. Pada setiap tingkat ini, proses pengambilan keputusan dapat melibatkan diskusi, konsultasi dengan pihak terkait, penelitian, dan evaluasi pilihan yang tersedia. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan informasi yang relevan, serta mempertimbangkan tujuan jangka panjang organisasi. Lalu selanjutnya kita membahas contoh struktur organisasi. Jadi di paling atas terdapat direktur utama, lalu di bawah direktur utama terdapat direktur. Dari direktur ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu manajer pemasaran, manajer produksi. Dan dari ketiga hal tersebut terbagi lagi di bawahnya. Dari manajer pemasaran terdapat divisi pemasaran, lalu dari manajer terdapat divisi, lalu yang terakhir dari manajer produksi terdapat divisi produksi. Nah, teman-teman mungkin penasaran dengan bentuk-bentuk dasar struktur organisasi. Bagaimana sih bentuk-bentuk dasar struktur organisasi tersebut? Jadi, struktur organisasi tersebut terbagi menjadi 4,
Yang pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional mengorganisasi perusahaan berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pemasaran, produksi keuangan, dan sumber daya manusia. Lalu yang kedua, struktur divisional. Organisasi dibagi menjadi unit bisnis berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan. Setiap unit beroperasi secara independen dengan tim manajemen sendiri. Lalu yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan elemen-elemen struktural dari struktur fungsional dan struktur berdasarkan produk atau proyek. Karyawan bekerja di bawah dua kepemimpinan, yaitu fungsional dan proyek atau produk. Lalu, yang terakhir, struktur internasional. Struktur ini adalah bentuk dasar dari struktur organisasi yang dirancang khusus untuk mengelola operasi yang melibatkan operasi di beberapa negara atau pasar internasional. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara global atau di berbagai pasar regional dengan cara yang efisien. Nah, yang terakhir kita membahas tentang organisasi informal. Organisasi informal adalah kelompok atau jaringan sosial yang diatur oleh struktur formal seperti peraturan, tata tertib, atau keanggotaan resmi. Biasanya organisasi informal terbentuk secara spontan berdasarkan kepentingan bersama atau kebutuhan sosial. Contoh organisasi informal termasuk kelompok teman yang sering berkumpul, kelompok pecinta hewan, atau kelompok ibu-ibu di lingkungan tertentu. Biasanya organisasi ini tidak memiliki aturan yang kaku dan fleksibel dalam menjalankan ikut serta kerjasama antara anggota.